Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Ibu terima kasih ya sudah datang dan hadir mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Nah, sekarang bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita lanjut kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini Ibu pimpin ya doanya. Oke. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa sampai. Nah, di sini ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok atau belum? Belum. Jadi di sini Ibu jelaskan lagi ya pengertian dari konseling kelompok. Konseling kelompok ini pada intinya yaitu membahas suatu topik yang nantinya berasal dari masalah kalian yang kalian ungkapkan. Jadi permasalahan itu kita akan bahas bersama-sama. Oke, paham? Nah, tujuannya itu untuk melatih kerjasama, untuk saling menghargai satu sama lain, kemudian untuk kita berani berpendapat, kemudian untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dibahas. Terus, bagaimana sih Bu cara urutan dari konseling kelompok ini? Nanti kalian per individu akan mengungkapkan masalah pribadi kalian, permasalahan yang kalian dihadapi di sekolah atau secara pribadi atau di lingkungan teman sebaya kalian. Oke? Kemudian ada asas yang kalian harus patuhi dalam kegiatan konseling kelompok ini, ada 4 asas, yaitu yang pertama yang paling utama itu asas kerahasiaan, terus asas keterbukaan, asas kenormatifan, dan asas kesukarelaan. Oke. Nah, waktu yang akan kita sepakati itu adalah 40 menit. Paham? Paham ya. Nah, di sini sebelum kita mulai, Ibu mau kalian mengucapkan ikrar siswa dalam konseling kelompok ini. Nanti kalian ikutin apa yang kata Ibu ya. Oke. Ibu dulu, nanti kalian ikuti. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Terima kasih. Nah, sekarang sudah mengucapkan ikrar siswa, kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Siap. Oke. Ibu akan mulai dari siapa nih? Akan mengungkapkan masalah. Dari sini aja ya. Mengungkapkan masalah yang dihadapi. Tidak percaya diri dengan nilai dan prestasi. Oh, jadi Putri ini tidak percaya diri jadi permasalahannya ya. Sebelahnya Kadang sering malas belajar ketika berada di kelas atau mata pelajaran tertentu. Iya, mata pelajaran Tidak siap. Sebelahnya belum paham minat belajar. belum paham tentang minat belajar. Yang sebelumnya Sering menunda-nunda tugas. Oh, itu lumrah ya biasanya ya terjadi. Sebelahnya Mengenai potensi. Lo berarti belum mengenal potensi diri apa yang ini siapa namanya? Zaira. Sebelahnya belajar mengenal orang tua. Oh, jadi kalau nggak dipaksa orang tua nggak belajar gitu. Belajar Tapi sering dipaksa sama orang tua. Sebelahnya kurang motivasi belajar. kurang motivasi belajar, berarti rendah ya motivasi
sebelahnya rendahnya minat belajar. rendahnya minat belajar. Oke, jadi setelah Ibu amati dari permasalahan yang kalian ungkapkan ini, banyaklah permasalahan belajar, ya kan? Ada yang menunda tugas, ada yang malas belajar, ya kan? Ada yang belum tahu nih apa potensi dan minatnya apa gitu kan, rendahnya motivasi. Nah, sekarang kita bakal menyepakati permasalahan apa yang akan dibahas. Oke. Karena menurut kalian kenapa harus dibahas permasalahan niken ini? Karena permasalahan kan paling sering dialami. Bisa jadi ya, benar sekali dikatakan oleh siapa namanya? Cinta. Permasalahan si niken ini mungkin bisa mencakup seluruh dari permasalahan kalian tadi tentang rendahnya minat belajar, ya kan? Pada intinya itu. Jadi kita menyepakati permasalahan niken, jadi rendahnya minat belajar. Oke. Setelah kita menyepakati, kita akan menyuruh niken menceritakan permasalahan apa yang dialaminya, tentang apa kesulitan yang dialami. Oke, silakan niken ceritakan permasalahannya. Kesulitan yang saya alami ketika saya ingin belajar, saya selalu kurang minat untuk belajar dan selalu malas-malasan untuk belajar. Dan saya sering berpikir untuk apa sih belajar, padahal saya bisa mengerjakan soal atau ujian itu dengan ngasal. Dan saya juga sering belajar harus dipaksa-paksa terlebih dahulu baru bisa belajar. Terus apa yang jadi kesulitan kayak belajar tuh? Apa sih, apa ada materi yang kurang bikin paham ya, atau dari gurunya atau seperti apa? Yang lebih ke dari gurunya sih, soalnya kadang guru yang ngejelasin itu tidak ngejelasin sama sekali, kayak cuman ngasih kerjain halaman ini, tapi tidak jelasin. Jadi setelah merangkum dari pernyataan niken tadi, niken ini dia kesulitannya itu ialah mau dipaksa dulu baru belajar, ya kan? Terus ada permasalahan dari gurunya, misalnya gurunya itu tidak menjelaskan secara detail. Nah, di sini bahkan tanya satu orang tentang persepsi kalian dari permasalahan niken. Misalnya persepsi itu gini, ada nggak di diri kalian itu merasakan apa yang dirasakan oleh niken? Misal, ini Bu, saya sama kayak si niken merasakan bahwa kesulitan belajar itu ada pada gurunya, misalnya, karena kurang menjelaskan materi, atau lingkungan belajar Bu, misal sekolahnya kelasnya kotor misalnya, kayak gitu. Coba Ibu mulai dari sudah menyanyikan bahagia, coba jelaskan persepsi apa pendapat dari bahagia apa dari permasalahan ini. Karena kelas kotor. Jadi kalau kelasnya kurang nyaman ya berarti. Kurang nyaman untuk belajar, jadi kita hilang konsentrasi. Sebelumnya coba sama seperti ini kan Bu. Gimana? Karena kalau dikasih tugasnya kadang tidak dijelasin sama guru. Oh, jadi ini lebih ke permasalahan gurunya berarti. Jadi ketika guru di kelas itu tidak menjelaskan secara detail, tidak bisa memahami secara mendalam gitu ya kan? Kalau sudah dibaca berkali-kali, nggak bisa memahami. Coba yang sebelahnya, Mira. Karena gimana coba pendapatnya tentang permasalahan? Oke. Atau misal teman-temannya sering ganggu, atau pelajaran yang tidak disukai, ya gimana coba? Karena kelasnya kotor. Kelasnya kotor. Dan ada lagi?
Ya, berarti sama seperti bahagia tadi ya, karena lingkungan kelas yang tidak nyaman berarti yang tidak bersih. Makanya sebelum kita memulai belajar, hendaknya itu lingkungan kelas kita itu harus bersih. Makanya belajar kita lebih konsentrasi. Coba istilahnya teman sekolah pengganti atau oh, bersih. Jadi ketika mereka berbicara lantang, berisi, kita menjadi terganggu seperti itu. Oke, sebelahnya coba. Sama saja seperti Cinta dan Niken. Malas belajar karena guru tidak menjelaskan. Jadi patokannya ke guru ya. Jadi kalau guru kurang menjelaskan, kita tidak mengerti apa yang isi dari materi tersebut. Sebelahnya coba. Sama seperti Niken, Cinta ya itu kalau ngasih tugas tidak dijelasin itu minat belajarnya kurang. Mana itu apa tuh lingkungan sekitar juga kadang tidak buat konsentrasi untuk belajar. Oh, berarti misalnya nih gurunya menjelaskan materi itu tidak menarik, misal tidak menggunakan misal atau permainan atau media yang menarik misalnya kan. Nah itu kalian kurang minatnya untuk belajar ya. Yang tadi itu Kondisi telat waktu kotor tuh ditambah lagi teman-teman yang jadi sama ya seperti teman-teman lainnya, kondisi lingkungan, kondisi lingkungan ya teman-teman juga gitu kan. Jadi setelah ibu rangkum faktor yang menyebabkan orang rendah dalam minat belajar itu banyak sekali ya. Ada faktor dari guru, ada faktor dari kondisi siswa, ada faktor dari orang tua juga, ada dari teman, lingkungan, ya kan? Nah, ibu di sini akan memberikan suatu tantangan untuk kalian, maksudnya memberikan arahan kepada Niken. Misal, Niken seharusnya untuk mengatasi minat belajar tuh seperti ini, seperti itu. Nanti kalian satu-satu menjelaskan, memberikan arahan kepada Niken, ya, atau saran boleh, atau ide pokoknya untuk membuat Niken ini bisa minat belajarnya tuh menjadi lebih tinggi gitu, nggak rendah lagi. Oke? Sekarang mulai dari sini coba. Meningkatkan belajar itu dengan rileks, tenangkan diri atau kondisinya tuh misalnya kayak tenang dan belajarnya dia. Terus sudah oke. Selanjutnya untuk kita harus niat belajar untuk mencapai nilai nilainya biar nilai besar nilainya biar meningkat lagi gitu ya, jadi motivasinya itu naik gitu. Selanjutnya untuk Niken ya terus belajar walaupun tidak dijelaskan oleh guru. Jadi bisa kita belajar melalui media lain, nggak dari guru. Sekarang kan banyak kan materi itu bisa kita lihat dari media sosial, handphone, seperti Google dan sebagainya ya kan. Banyak media atau sumber informasi yang dapat kita gunakan untuk belajar. Sebenarnya guru itu bisa memberikan suatu materi, tapi itu hanya terpaku pada buku misalnya. Jadi kita bisa memvariasikan sumber lain seperti ya, handphone, seperti media yang lain. Oke? Oke, selanjutnya ya mendengarkan kata-kata orang yang berisi biar lebih fokus. Jadi kita walaupun di lingkungan yang berisik itu tidak perlu mendengarkan mereka ya, berarti kita harus tetap fokus sama pelajaran kita. Ya, sebenarnya coba harus berpotensi dan mencapai nilai-nilai. Berarti meningkatkan potensi diri. Apa yang
yang ada di dalam potensi diri kita itu kita harus tingkatkan seperti itu. Oke, bagus juga. Coba selanjutnya. Percaya diri, dan belajar karena untuk meningkatkan prestasi. Bagus juga ya, itu artinya kita mempunyai self love diri kita, berarti mencintai diri kita karena kita percaya diri, ya kan? Kita nggak malu nih mengungkapkan apa untuk meningkatkan prestasi kita. Jadi bagus ya yang dikatakan oleh Sinta itu karena bisa membuat kita lebih berani untuk tampil ke depan seperti itu. Coba selanjutnya untuk belajar dan saya belajar bisa mencapai. Oh, jadi menjaga motivasi diri berarti ya. Oke, bagus. Nah, dari saran atau arahan dari teman-teman tadi, ini kan gimana pendapatnya menangkap dari apa arahan-arahan dari teman Niken tadi? Gimana? Apakah bisa diterapkan oleh Niken sehari-hari? Bisa. Coba memotivasi diri untuk lebih baik lagi dengan saran-saran dari mereka. Benar sekali. Jadi ketika punya arahan, punya teman-teman yang lingkungan yang baik, jadi kita itu bisa meningkatkan minat belajar kita, ya. Oke. Nah, di sini kira-kira Ibu mau tahu nih keinginan kalian ketika dalam belajar. Keinginan apa sih yang kalian inginkan ketika belajar? Apakah Ibu pengen gurunya tuh menjelaskan secara detail atau materinya tidak nggak usah banyak-banyak Bu, kita lebih ke praktek aja gitu. Coba ini seluruhnya ya Ibu tanya, bukan mungkin tadi kan nggak jawab yang saran, ini mungkin juga jawab. Coba dari mungkin dengan guru yang memberikan materi yang tidak terlalu banyak dan mudah dipahami, tidak memberikan materi yang terus-menerus mengulang atau materi yang melampau, tidak sesuai materi pada awal. Misalnya, kita belajar bab 1, tiba-tiba langsung ke bab 3 nih, melewatkan bab 2, padahal sudah belajar bab 2. Jadi yang bab yang terlewat tadi tidak dipelajari gitu. Jadi pada kenyataannya di lapangan seperti itu ya, berarti gurunya melewatkan babnya padahal kita menginginkan bab itu dipelajari satu persatu. Seperti itu. Sebenarnya coba gimana? Kalau keinginan apa nih yang biar belajar tuh jadi menarik? Gimana gurunya? Yang menjelaskan secara apa? Rinci. Oke, berarti secara detail berarti ya. Setiap sub dalam dalam bab materi tersebut harus dijelaskan secara rinci. Pada kenyataannya itu gimana di kelas biasanya? Ya secara detail atau gimana guru yang menjelaskan? Oh, berarti kekurangan waktu seperti itu. Bisa memberi waktu yang terlalu sedikit. Oh, jadi tidak bisa lagi menjelaskan karena waktunya tidak banyak. Oke. Coba, jadi habis jam, padahal materinya itu belum habis, biasanya langsung disambung. Oh, sambung materi baru lagi. Oke, coba selanjutnya gimana? Keinginan saya yaitu ini gurunya menjelaskan materi pembelajaran secara bertahap dan tidak langsung menjadi satu. Oh iya, berarti keinginan ini harus bertahap gitu ya, harus berurutan gitu ya. Misal dari bab 1, bab 2, bab 3, jangan melompat-lompat gitu ya. Ya di lapangan itu gurunya lompat-lompat jadi kan? Iya. Maksudnya melompat-lompat materi gitu kan? Ya benar sekali. Jadi selanjutnya gimana? Yang saya inginkan apa coba kalau dalam belajar tuh apa sih yang kita inginkan biar suasana belajar itu menarik gitu? Gurunya menjelaskan tidak secara
Guru secara depan. Dari sintanya ada nggak? Kayak atau cara guru mengajar misalnya? Nggak ada. Berarti dari sama kayak bahagia tadi ya, berarti dia mengambil mengangkat kalau guru itu harus menjelaskan secara detail ya. Coba selanjutnya. Sama guru menjelaskan secara detail dan kita juga harus ada potensi diri untuk belajar. Jadi itu keinginan dari Safa ya. Kalau guru itu harus menjelaskan secara detail juga. Jadi kebanyakan di sini berfokus pada guru ya. Oke, sebelahnya coba. Keinginan saya yaitu guru menjelaskan materi biar mudah dipahami dan untuk meningkatkan tingkatan belajar. Jadi guru itu harus menjelaskan materi itu agar mudah dipahami. Iya. Misalnya apa coba contohnya biar mudah dipahami? Misalnya apa cara yang lain kan nggak harus materi aja Bu, bisa praktek. Ya, praktek kayak Bisa ada apa nih mata pelajaran apa nih yang praktek biasanya? IPA. Praktek apa biasanya? tentang kimia. Oh, kimia. Tentang berarti kalau kalau guru itu menjelaskan, jadi langsung praktek langsung gitu ya, nggak materi terus, gitu kan, bosan kan, nyata terus. Jadi kalau pelajaran kimia tadi, jadi apa? Praktek langsung gitu kan sama gurunya, jadi menarik gitu kan. Nah, ya. Jadi tidak berfokus pada materi saja, berarti kan, ya bagus. Coba yang Melaksanakan dasar supaya murid belajar dapat melaksanakan kembali materi yang berarti tetap sama ya teman-teman tadi, guru tetap menjelaskan secara detail gitu ya, baik materi maupun praktik gitu ya. menurut saya guru harus menjelaskan materinya secara rinci dan mengadakan ice breaking sebelum memulainya materi biar fokus dan mengadakan praktek. Bagus ya. Jadi keinginan kalian ini pada dasarnya bergantung pada guru gitu kan. Bagaimana guru itu mengajar, bagaimana guru itu memberikan materi. Jadi dari kebanyakan keinginan kalian tadi, guru harus menjelaskan secara detail, terus adanya bervariasi cara mengajar seperti menggunakan ice breaking, praktik yang secara langsung, misal menggunakan permainan atau apalah yang bisa digunakan untuk agar siswa itu menarik belajar dalam kehidupan sehari-hari, oke? Nah, di sini Ibu akan memberikan suatu permainan. Nanti soalnya hanya satu, nanti Ibu sebutkan. Nanti kalian susun kata dari beberapa huruf. Oke? Ya, Bu. Nah, ini dengarkan soalnya ya. Soalnya itu adalah faktor apa yang mempengaruhi minat belajar siswa. Oke? Paham? Paham. Di sini Ibu bagikan ada huruf-hurufnya. Nanti kalian susun menjadi faktor apa saja yang mempengaruhi minat belajar. Nanti disusun di depan kita aja. Nanti kalian bersama-sama menyusun kata ini, oke? Oke. Coba. Itu secara acak nanti kalian susun. Kayaknya rasanya, oi. Di sini meningkatkan kerjasama kalian dalam menemukan solusi dari permasalahan yang kita bahas. Dari faktor inilah nanti akan kita dapatkan apa yang akan kita rencanakan ke depannya.
Di mana di sana? Mana kami? Keluarga adat. Mana buah? Itu hurufnya pas ya, jadi nggak ada yang susah nanti di akhir. Orang tua, guru, Kesadaran siswa. kesadaran kawan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Bukan kesadaran, bukan kesadaran siswa sih. Kondisi siswa. Salah guru. Oke, 5 menit lagi ya. Nah, dan Ingat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat belajar. Tadi kan sudah kita bahas itu faktornya. ya. Jadi sudah. Oke. Coba ini siapa yang mau menjelaskan apa nih yang kalian kata apa yang kalian dapatkan dari permainan ini, coba. Siapa yang mau menjelaskan? Kata cita-cita, kata orang tua, kata kondisi siswa, dan kata guru. Nah, apakah benar itu faktor-faktor dari yang mempengaruhi minat belajar? Benar sekali, Bu. Karena dengan cita-cita kita bisa memotivasi diri kita untuk belajar, dan dengan orang tua juga, orang tua bisa memberikan bimbingan dan masukan agar kita semangat untuk belajar, dan kondisi siswa juga seperti mungkin mental siswa yang berpengaruh pada belajar, dan guru itu sangat berpengaruh kepada siswa karena guru cara guru menjelaskan itu bisa berpengaruh besar ke minat belajar. Oke. Apa lagi yang ingin pendapat tentang permainan ini? Boleh berpendapat. Tadi kan Iken sudah berpendapat. Ayo, siapa yang mau pendapat lagi? Menjelaskan apa nih yang kalian dapatkan dari permainan ini? Boleh? Iya, kapan? Boleh kapan? Kita bisa semangat belajar dengan cita-cita. Orang tua bisa memberi dukungan atau semangat buat kita belajar. Oke. Kondisi siswa ya. Kondisi siswa bisa gangguan mental ataupun Latih ya. Latih mental gitu kan. dan Yang terakhir itu ada guru. guru bisa menjelaskan atau memberikan arahan untuk siswa semangat belajar. Oke, baik ya. Ada lagi yang berpendapat atau cukup? Cukup ya. Jadi di depan kalian itu kalian tadi sudah berkolaborasi bersama-sama mencari faktor apa ini yang mempengaruhi dari minat belajar. Itu ada 4 ya kan, cita-cita, orang tua, kondisi siswa, guru. Tadi teman kalian sudah menjelaskan dari faktor ini itu dapat berdampak pada minat belajar. Misalnya cita-cita tadi berpengaruh pada masa depan kita, ya kan? Motivasi belajar. Kemudian orang tua juga berpengaruh besar, ya kan? Nah, dukungan, semangat, ya kan? Orang tua adalah poin penting di dalam minat belajar. Oke, kemudian ada kondisi siswa nih. Apa tadi? Seperti mental, melatih mental siswa untuk berani nih tampil ke depan untuk mengungkapkan apa nih yang dia butuhkan, yang dia inginkan. Jadi sehingga minat belajar itu tumbuh pada diri siswa. Kemudian yang terakhir itu ada guru. Coba kalau guru tadi apa tadi? Guru berpotensi besar untuk bisa membuat kita semangat belajar, karena dengan guru kita bisa
menjadi lebih sering belajar. Karena dengan guru ini, guru adalah sumber utama dari kita belajar. Walaupun banyak sumber di luar sana yang dapat kita gunakan untuk belajar, tapi di sekolah guru adalah sumber kita untuk belajar. Oke, paham? Paham. Nah, di sini kita sudah mempunyai gambaran nih, rencana apa yang akan kalian lakukan ke depannya. Ya, coba mulai ibu tanya satu-satu nih ya. Mulai dari sini, rencananya singkat aja. Misal, saya bu ke depannya mau semangat belajar lagi, datang lebih awal, datang lebih pagi, atau saya mau belajar dari rumah. Gitu. Coba dari Catherine, singkat aja. Saya akan giat lagi belajar untuk mencapai cita-cita. Oke, bagus ya. Terus banyak Saya ingin lagi belajar jadi rencananya itu ya. Oke, bagus. Sebenarnya coba. saya ingin mencapai cita-cita ke depan. Oke, berarti tetap fokus pada cita-cita ya. Oke, bagus. Sebelahnya coba. Saya ingin belajar mencapai cita-cita yang Bagus. Oke, bagus. Coba sebelahnya nih. Saya giat belajar untuk mencapai cita-cita. Sama ya, berarti untuk menggapai cita-cita masa depan ya berarti. Oke, selanjutnya coba. Saya akan lebih rajin belajar untuk mencapai cita-cita dan membanggakan kedua orang tua. Oke, bagus ya. Berarti itu suatu niat yang bagus yang dilakukan, yang akan dilakukan terutama orang tuanya yang masih ada gitu kan. Kita bagus juga untuk membanggakan orang tua. Coba selanjutnya. Saya harus rajin belajar supaya tercapai. Oke, bagus. Yang terakhir kita mikir. saya harus giat belajar untuk bisa mempertinggi prestasi saya di bidang akademik. Oke, bagus. Jadi dari rencana kalian, Ibu harapkan kalian tetap komitmen untuk memegang rencana kalian ini. Planning kedepannya akan ngapain nih supaya minat belajar kalian tumbuh dan semangat terus setiap harinya. Oke? Nah, di sini kita sudah di akhir kegiatan karena waktu kita sudah hampir 40 menit. Di sini Ibu ingin meminta kalian mengisi lembar evaluasi. Nanti kalian contohin saja. Di sini ada kelas 1, 2, 3, dan 4. Nanti tulis nama dan kelas. Ya, oke. Catatannya dibuat tidak? Apa? Catatannya itu kalian buat ini aja. Rencana kalian tadi kan kalian sudah merumuskan rencana kan tadi, planning ke depan apa? Tuliskan di situ. Rencana ke depannya apa? Untuk meningkatkan minat belajar. Semoga apa yang kalian tulis itu dalam rencana itu kalian tetap komitmen untuk menjalankannya, melakukannya. Oke, yang sudah silakan. Baik. Nah, setelah kita melakukan kegiatan hari ini, coba Ibu mau tanya lagi pesan-pesannya. Ya, pesan-pesan dari kegiatan hari ini. Enggak semua orang, coba siapa yang berani tunjuk tangan, coba. Perwakilan. kesannya sangat menginspirasi dan memotivasi diri untuk lebih giat belajar.
Sayangnya kita harus giat belajar untuk mempertinggi prestasi kita dan untuk menggapai cita-cita kita. Oke, bagus. Ada lagi yang ingin menyampaikan pesannya untuk ibu atau kegiatan hari ini? Atau cukup? Oke. Setelah melakukan kegiatan ini, kedepannya pertemuan kita selanjutnya nanti kita akan bahas permasalahan dari yang permasalahan teman-teman kalian yang lain. Nanti kita bahas satu persatu di minggu-minggu selanjutnya, di pertemuan kita selanjutnya ya. Oke, sebelumnya dan setelahnya Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian, keaktifan kalian, serta partisipasi kalian dalam kegiatan ini. Ibu berharap apa yang Ibu lakukan, apa yang kalian rencanakan dapat tercapai dan dapat mencapai tujuan kalian dengan sebaik-baiknya, gitu kan? Oke. Kalau begitu sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, oke? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, akhir kata Ibu mohon maaf pada Allah, Ibu mohon ampun, Ibu akhiri wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.